Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Safitri dengan NIM 2008-08-6025 dari kelas PB 4B akan mempresentasikan mengenai kisi-kisi dan soal materi bakteri mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Bunga Ihdanora MPD. Materi bakteri ini merupakan kompetensi dasar 3.5, yaitu mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Kemudian pada kompetensi dasar 4.5 menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. Baik, yang pertama mengenai soal tipe pilihan ganda. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang paling tepat. Nah, kisi-kisi soalnya adalah indikator pencapaiannya 3.5.1 peserta didik dapat mendefinisikan bakteri dengan tepat. Materi esensialnya yaitu definisi dari bakteri. Soalnya adalah di bawah ini manakah yang merupakan pernyataan benar tentang bakteri? A. Mikroskopis, B. Uniseluler, C. Struktur sel sederhana, D. Tanpa nukleus, dan E. Semua benar. Ranah kognitifnya adalah C1, yaitu mengingat dengan mudah pengertian atau ciri yang paling umum yang dimiliki oleh bakteri. Jadi jawaban yang benar adalah semua benar, karena opsi A sampai D itu merupakan pernyataan benar mengenai bakteri. Karena bakteri itu mikroskopis, dia uniseluler, dia struktur selnya sederhana dan tidak memiliki nukleus. Kemudian soal pilihan ganda nomor 2, indikator pencapaiannya adalah 3.5.4, peserta didik dapat mengelompokkan bakteri berdasarkan cara hidupnya. Materi esensialnya adalah pengelompokan bakteri berdasar cara hidup. Soalnya adalah bakteri yang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energinya. Bakteri ini memiliki pigmen-pigmen fotosintetik. Berdasarkan sifat hidupnya, bakteri tersebut termasuk ke dalam kelompok A. Aerob, B. Anaerob, C. Aerob fakultatif, D. Fotoautotrof, E. Kemoautotrof. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Ranah kognitifnya yaitu C2, mengkategorikan, karena disajikan ciri-ciri, kemudian dikategorikan ciri-ciri tersebut sesuai dengan jawaban yang benar. Soal pilihan ganda nomor 3, indikator pencapaiannya yaitu 3.5.5, peserta didik mampu menjelaskan sistem reproduksi bakteri dengan tepat. Materi esensialnya yaitu sistem reproduksi bakteri. Soalnya, perhatikan gambar cara reproduksi bakteri berikut ini. Jadi disajikan sebuah gambar mengenai salah satu sistem reproduksi yang dilakukan oleh bakteri. Berdasarkan gambar di atas merupakan pembiakan bakteri secara A. Konjugasi, B. Pembelahan biner, C. Peleburan sel, D. Transduksi, dan E. Transformasi. Ranah kognitifnya yaitu C1, memilih. Jadi disajikan sebuah gambar, siswa diharapkan mampu memilih kira-kira yang tepat. Jawabannya sesuai dengan gambar tersebut adalah yang mana? Gambar tersebut merupakan gambar pembelahan secara biner. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nah, dalam gambar tersebut, gambar yang paling atas itu merupakan kromosom prokariotik yang memiliki membran plasma dan dinding sel. Kemudian dia duplikasi kromosom, lalu terjadi proses perkembangan sel sehingga terjadilah pembelahan menjadi dua sel yang sama. Kemudian ada soal tipe esai. Kisi-kisi soal yang pertama dari indikator pencapaiannya yaitu 3.5.2, peserta didik mampu mengklasifikasikan bakteri dengan tepat. Kemudian materi esensialnya mengenai klasifikasi bakteri. Soalnya adalah sebutkan klasifikasi dari bakteri. Ranah kognitifnya adalah C2 atau mengklasifikasikan. Klasifikasi bakteri itu ada 5. Yang pertama berdasarkan bentuknya, ada yang basil atau batang, ada yang bulat atau kokus, dan spiral. Kemudian yang kedua berdasarkan kebutuhan oksigennya, yaitu aerob, anaerob, dan mikroaerofil.
Yang ketiga, berdasarkan struktur kimia dinding selnya, yaitu ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kemudian yang keempat, ada berdasarkan hubungan evolusinya, yaitu Proteobacteria, bakteri gram positif, dan Spirochaeta serta Cyanobacteria. Kemudian yang kelima, berdasarkan kedudukan alat geraknya, yaitu atrik, monotrik, amfitrik, lofotrik, dan peritrik. Soal esai yang kedua, indikator pencapaiannya yaitu 3.5.3, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur bakteri dengan tepat. Materi esensialnya mengenai struktur bakteri. Soalnya adalah gambarlah, kemudian beri keterangan bagian-bagian dan dari struktur bakteri tersebut. Nah, ranah kognitifnya yaitu C5, memproduksi. Memproduksi di sini maksudnya adalah memproduksi sebuah gambar dari struktur bakteri. Nah, dari gambar ini merupakan struktur dari bakteri. Nah, bagian-bagian dari bakteri itu ada apa saja? Yang pertama ada Fimbriae, kemudian ada nukleoid, ada ribosom, ada plasma membran, ada cell wall, ada glycocalyx, ada flagella, dan bakterial kromosom. Kemudian tipe soal esai yang ketiga, kisi-kisi soalnya, indikator pencapaiannya adalah 3.5.6, peserta didik mampu menjelaskan peran bakteri dalam kehidupan dengan tepat. Materi esensialnya, peran bakteri dalam kehidupan. Soalnya adalah sebutkan masing-masing 4 peranan bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang merugikan beserta nama bakterinya. Ranah kognitifnya adalah C4, yaitu mendiferensiasikan. Jadi, siswa itu mampu mendiferensiasikan antara bakteri yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Bakteri yang menguntungkan itu yang pertama ada Acetobacter xylem yang membantu proses fermentasi pembuatan nata de coco. Kemudian ada Lactobacillus bulgaricus membantu proses fermentasi pembuatan yogurt. Kemudian yang ketiga ada Penicillium notatum sebagai antibiotik untuk mengatasi penyakit infeksi. Kemudian yang keempat ada Streptococcus. Dia menghasilkan enzim yang bermanfaat untuk terapi antara streptokinase dan streptodinase. Kemudian bakteri yang merugikan ada Escherichia coli yang menyebabkan diare, sakit perut, dan muntah hingga gagal ginjal dan kematian. Kemudian yang kedua ada Toxoplasma gondii. Dia menyebabkan flu, sakit kepala, nyeri tubuh, dan demam. Kemudian yang ketiga ada Salmonella. Biasanya itu menyebabkan penyakit tipes. Kemudian yang keempat ada norovirus yang menyebabkan penyakit radang lambung dan usus atau gastroenteritis. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kisi-kisi dan soal materi bakteri kelas 10 biologi. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.